Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga pada pertemuan kali ini kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk menjalankan aktivitas pada kali ini. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi yang ada di bab 8, yaitu tentang sistem ekresi. Pertemuan 1. Sistem organ ekresi pada manusia itu terdiri dari ginjal, hati, paru-paru, dan kulit. Fungsi sistem ekresi menurunkan kadar zat produk metabolisme dalam tubuh agar tidak menyebabkan akumulasi, melindungi sel-sel tubuh dari zat-zat yang bersifat racun, menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, membantu mempertahankan suhu tubuh. Dan ini adalah alat-alat ekresi, ya. Ada hati, kulit, paru-paru, serta ginjal. Nah, di sini kita akan bahas tentang ginjal. Fungsi ginjal mengeluarkan zat sisa organik dan racun, mengatur keseimbangan konsentrasi ion-ion penting dalam tubuh, mengatur keseimbangan asam basa, menjaga tekanan darah, mengatur produksi sel-sel darah merah di dalam sumsum tulang, mengendalikan konsentrasi nutrisi darah, mengubah vitamin D yang inaktif menjadi aktif. Lalu ada struktur ginjal. Bagian-bagian ginjal terdiri dari lobus ginjal, hilum, sinus ginjal, parenkim ginjal, dan pelvis renalis. Jaringan penyusun parenkim, korteks bagian luar, dan medula bagian dalam. Korteks tersusun atas nefron, yaitu unit struktural dan fungsional terkecil dari ginjal. Pada nefron terdapat komponen pembuluh seperti arteri aferen, glomerulus, arteri eferen, dan kapiler peritubuler, dan komponen tubuler terdiri dari kapsul Bowman, tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, dan tubulus collectivus. Medula terdiri atas massa triangular yang disebut piramida ginjal yang akan berhubungan dengan saluran pengumpul urin. Dan ini dia struktur ginjal. Selanjutnya, proses pembentukan urin dimulai dari filtrasi glomerulus, yaitu proses penyaringan plasma bebas protein melalui kapiler glomerulus ke dalam kapsul Bowman. Cairan yang difiltrasi atau disaring akan melewati membran glomerulus yang mampu menahan sel darah dan protein plasma, serta melewatkan air dan molekul berukuran kecil. Hasil filtrasi glomerulus seperti urin primer yang mengandung air dan zat larut glukosa, klorida, dan natrium, tanpa protein plasma dan elemen seluler. Selanjutnya ada reabsorpsi, yaitu proses penyerapan kembali zat yang dibutuhkan oleh tubuh, terjadi di tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, dan tubulus collectivus. Zat yang diserap masuk ke kapiler peritubuler dan dikembalikan ke sistem peredaran darah. Zat yang diabsorpsi seperti ion natrium, ion klorin, glukosa air,
urea, dan ion anorganik. Hasil reabsorpsi disebut urin sekunder. Selanjutnya ada augmentasi, yaitu transport aktif yang memindahkan zat-zat tertentu dari darah ke dalam urin. Terjadi di contortus proximal, tubulus contortus distal, dan tubulus collectivus. Zat yang dipindahkan berupa ion hidrogen, amonia, kreatin, asam pirufat, obat-obatan tertentu, zat kimia asing, dan ion kalium. Selanjutnya penyimpanan sementara urin dan berkemih. Urin dari ductus collectivus ke pelvis ke ureter, kemudian ke vesika urinaria atau kandung kemih. Dinding kandung kemih berlipat-lipat. Struktur otot yang dapat merenggang untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan urin. Keinginan buang air kecil disebabkan isi urin dalam kandung kemih sudah mencapai 170 sampai 230 ml. Urin dari kandung kemih mengalir ke uretra, kemudian melalui lubang luar dibuang keluar tubuh. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi proses pembentukan urin. Dilihat dari faktor internal, ada hormon ADH, mengontrol pengeluaran urin, lalu hormon insulin, menurunkan kadar glukosa darah, lalu ada sistem renin, angiotensin, dan aldosteron, serta faktor eksternal berupa suhu lingkungan, jumlah air yang diminum. Alkohol dapat menghambat pembebasan ADH. Dilihat dari karakteristik urin. Sifat fisik urin, volume normal 800 sampai 2500 ml per hari. Warnanya pucat sampai kuning tua. Berat jenis 1,003 sampai 1,035 gram per cm kubik dengan pH 47 sampai 8 dengan bau khas amonia. Komposisi urin seperti zat buangan nitrogen seperti urea, asam pirufat, dan kreatinin. Benda keton, asam pirufat, toksin, zat kimia asing, pigmen, enzim, vitamin, hormon, dan elektrolit. Urin tidak normal, albumin, glukosa, sel darah merah, zat kapur, batu ginjal, dan badan keton dengan jumlah berlebihan. Selanjutnya ada hati. Fungsi hati, sekresi empedu, cairan yang berasal dari perombakan sel darah merah yang sudah tua dan disimpan dalam kantung empedu atau dialirkan ke duodenum. Berfungsi membantu pencernaan lemak, mengaktifkan lipase, membantu absorpsi lemak di usus, dan mengubah zat yang tidak dapat larut di dalam air menjadi larut. Menghasilkan hormon trombopoietin, albumin, hormon angiosinogen, enzim arginase, enzim glutamat, oksaloasetat transferase, glutamat pirufat transferase, dan laktat dehidrogenase. Menyimpan glikogen lemak, zat besi, zat tembaga, vitamin A, D, dan B12. Dan ini adalah gambar hati. Paru-paru berfungsi mengeluarkan zat sisa metabolisme berupa CO2 dan H2O yang berbentuk uap air. Keduanya dihasilkan pada proses katabolisme intraseluler
di mitokondria untuk menghasilkan energi berupa ATP. Zat sisa CO2 dan H2O diangkut oleh darah menuju jantung ke paru-paru, kemudian dibuang keluar tubuh melalui saluran pernafasan. Nah, ini gambar paru-paru. Selanjutnya, kulit. Fungsi kulit sebagai ekskresi, perlindungan, pengaturan suhu badan, metabolisme, dan komunikasi. Selanjutnya, struktur kulit terdiri dari epidermis, tersusun atas stratum corneum, stratum lucidum atau sel pipi, stratum granulosa, prekursor pembentukan keratin, stratum spicinosum, dan stratum basalis atau germinativum. Terdapat melanosit yang menghasilkan pigmen melanin. Dermis terdiri atas lapisan papilar, jaringan ikat areolar renggang, dan lapisan retikuler, jaringan ikat irregular. Hipodermis atau subcutaneous mengikat kulit dengan organ di bawahnya, mengandung sel lemak, pembuluh darah, dan ujung saraf. Nah, ini penampang gambar kulit. Selanjutnya, kelenjar pada kulit. Kelenjar keringat di lapisan epidermis terdiri dari ekrin, yaitu kelenjar sederhana meluas ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada apokrin, kelenjar besar dan bercabang dengan penyebaran terbatas pada bagian tubuh tertentu. Selanjutnya, kelenjar sebaceous mengeluarkan sebum yang biasanya dialirkan ke folikel rambut. Sebum adalah campuran lemak, zat lilin, minyak, dan pemecahan sel. Dan ini adalah diagram kulit, ya. Ada yang kulit tebal tidak berambut dan kulit tipis berambut. Selanjutnya, gangguan sistem ekskresi. Itu ada kudis, ya, gatal akibat infeksi tungau dan kutu air, jerawat, radang kulit atau pori-pori tersumbat akibat infeksi bakteri, perubahan hormonal, dan kotoran. Lalu ada batu ginjal, adanya endapan senyawa kalsium dan asam filfat pada rongga ginjal atau kandung kemih. Selanjutnya, nefritis, radang nefron karena infeksi bakteri Streptococcus sp. Lalu ada kades atau kurap, bercak merah karena infeksi jamur. Selanjutnya, teknologi sistem ekskresi. Ada hemodialisis atau cuci darah, yaitu proses pembersihan darah dari zat-zat sisa metabolisme melalui proses penyaringan di luar tubuh. Selanjutnya ada transplantasi ginjal, terapi penggantian ginjal pasien dengan ginjal dari orang yang hidup atau yang sudah meninggal. Selanjutnya ada extracorporeal shock wave lithotripsy, yaitu penghancuran batu saluran kemih menggunakan gelombang kejut yang ditransmisikan dari luar tubuh. Selanjutnya ada skin grafting, memindahkan sebagian atau seluruh ketebalan kulit dari donor ke resipien yang membutuhkan. Selanjutnya, sistem ekskresi pada hewan. Sistem ekskresi pada serangga, alatnya berupa metanefridium. Setiap segmen tubuh
cacing tanah itu berupa kumpulan serabut halus berwarna putih kekuningan. Pangkalnya melekat pada dinding usus, terletak di antara usus tengah dan usus belakang. Mekanismenya, yang pertama, darah mengalir melewati pembuluh Malpighi. Ketika cairan bergerak melewati bagian proksimal pembuluh, bahan-bahan yang mengandung nitrogen diendapkan kembali menjadi asam urat. Yang ketiga, air dan garam-garam diserap kembali melalui proses osmosis dan transport aktif. Yang keempat, kristal asam urat masuk ke dalam usus dan diekskresikan bersama-sama melalui fase anus. Nah, ini dia gambar sistem ekskresi pada serangga. Sistem ekskresi pada Annelida, alatnya metafredium. Setiap segmen tubuh cacing tanah memiliki sepasang nefridium kecuali 3 segmen pertama dan terakhir. Metanefridium terdiri dari nefrostom, nefridium, dan nefridiofor. Mekanismenya, cairan tubuh ditarik oleh nefrostom masuk ke dalam saluran nefridium. Zat-zat yang masih bisa berguna seperti glukosa, air, dan ion-ion diserap oleh darah untuk diedarkan kembali. Zat-zat sisa seperti amonia, urea, garam, dan sedikit air dikeluarkan melalui nefridiofor. Sekian pembahasan pada kali ini. Tetap jaga kesehatan dan makan yang sehat dan bergizi. Jika ada yang ingin ditanya, silahkan hubungi saya. Saya Heri, sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.